sih? Oke, ini ya seperti untuk teman-teman semua budaya. Nah, saya coba jawab ya. Ini sudah agak lama ceritanya. Tapi kalau cerita tentang awal mula saya masuk Patria itu tidak lepas dari mentor saya yang bernama Rama Harjo. Beliau sudah meninggal. Beliau itu dulu dosen agama Buddha saya. Jadi ya dosen agama Buddha saya di semester 1. Kemudian di saat itu beliau mengajak kami teman-teman itu untuk mendirikan keluarga mahasiswa Buddhis di kampus. Nah, jadi saya banyak belajar dari beliau. Ya, saya aktif di keluarga mahasiswa Buddhis dulu pada saat kuliah. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian saya selesai kuliah S2, saya berpikir sepertinya kok ada sesuatu yang hilang ya dari hidup saya. Kalau dulu saya aktif di organisasi Buddhis, kok rasanya sudah saatnya lagi untuk mengabdi lagi. Jadi saya berpikir selain meniti karir, ya rasanya itu saya perlu untuk melakukan sesuatu ya yang berhubungan dengan pengabdian spiritual saya. Nah, di saat itu kebetulan sekali Rama Harjo ini mengajak saya untuk menjadi, bukan mengajak ya, tempatnya memberitahukan kepada saya bahwa di Sumatera Utara akan didirikan Dewan Pengurus Daerah, ya Dewan Pengurus Daerah Patria Sumatera Utara. Jadi belum ada sebelumnya ya Vito ya. Nah, ya belum ada. Jadi saya diminta ya setengah ditunjuk lah ya untuk bersedia untuk menjadi wakil ketua. Nah, di saat itu calon ketua DPD-nya adalah Bu Joni. Ya, Bu Joni pasti kenal dong. Kenal dong. Ya, jadi Bu Joni ketua, saya wakil ketua. Saya merasa ini kok pas ya seperti apa yang saya pikirkan, bahwa saya perlu punya sebuah wadah untuk mengabdi. Jadi saya setuju gitu dengan permintaan Rama Harjo itu. Jadilah status saya masuk Patria. Tapi saya tegaskan barangkali agak berbeda dengan teman-teman yang suka ngomong saya masuk Patria karena terjebak, ya. Nah, kemudian kita ketawain gitu. Kalau saya tidak terjebak, saya memang masuk Patria karena pilihan saya sendiri. Kira-kira begitu ceritanya. Wah, menarik ya guys. Jadi berarti Paulus ini dia masuk Patria karena merasa cocok dengan apa yang ingin beliau jalankan. Ya, jadi karena saya merasa setelah beberapa tahun kuliah begitu ya, selesai dari S1 kerja, rasanya ada sesuatu yang hilang. Nah, mengapa saya bisa pilih Patria ini ya, oke ya di Patria, karena ini kembali lagi tidak terlalu jauh ya, dia mirip-mirip dengan apa yang saya jalani dulu di keluarga mahasiswa Buddhis bersama dengan pembina kami pada saat itu ya Rama Harjo. Nah, pertama ya KMB itu kan mahasiswa anak muda ya, itu ya. Nah, Patria ini kan pemuda dong, ya. Nah, seperti Vito ini ya. Kalau saya masih merasa muda, gitu ya. Masih merasa muda itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa saya bersedia masuk di Patria, karena saya pribadi merasa dari agama Buddha ini saya cocoknya itu di mazhab Theravada. Ya, jadi anak muda, wajahnya Theravada, jadilah dia di Patria, mana lagi, ya tentu Patria dong. Jadi di Patria ini kira-kira ada nggak dampak atau manfaat yang betul dapatkan setelah masuk di Patria? Wah, kalau cerita dampak ya atau manfaat bagi saya ya, saya pikir begini, kalau kita kesampingkan dulu Patria ya, secara umum barangkali anak-anak muda ini kan aktivitasnya sehari-hari kan belajar ya, menuntut ilmu. Nah, nanti ada saatnya kita mulai bekerja atau usaha begitu ya, meniti karir lah ya. Nah, selain mencari duit, mungkin sebagian besar mulai membentuk keluarga gitu ya. Nah, saya merasa adalah begini,
cari duit itu satu hal, kemudian membina itu keluarga itu satu dua. Nah, rasanya itu ada sesuatu yang hilang kalau kita itu tidak tidak memberikan sebuah pengabdian apapun itu bentuknya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat lebih jauh ya, dengan masuk material itu sebenarnya saya itu memenuhi banyak kebutuhan saya. Yang pertama tentu soal pengabdian itu soal spirit ya, soal spirit. Ya, jadi spirit ini yang ingin saya dapatkan di material. Pertanyaannya tadi, saya dapat manfaat apa dari material? Nah, saya aktif di material itu sebenarnya mengisi spirit saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengisi dimensi hati saya, karena dengan join di material saya jadi kenal lebih banyak orang, bukan hanya di material, bukan hanya dengan material, tapi juga dengan pembina material, dengan anak-anak kita, dengan Ande misalnya, dan juga dengan tokoh-tokoh Buddhis nasional begitu. Jadi saya mengisi dimensi hati. Nah, terus satu lagi, ini barangkali cocok nih dengan tema kita hari ini ya. Nah, temanya kan personal development ya, betul ya. Nah, personal development itu kan kita belajar. Jadi di material itu saya juga belajar. Saya mengisi dimensi pikiran. Dan mengisi dimensi pikiran itu sama dengan mengasah mengasah mental saya, mengasah pikiran saya. Jadi saya belajar. Nah, contohnya belajar apa ya? Misalnya belajar mengurusi organisasi sosial dan sebagainya. Jadi paling tidak saya pikir saya dapat manfaatnya 3. Berarti masuk di material itu bisa dibilang manfaatnya itu besar sekali dengan. Ya besar sekali, dan itu nggak bisa dibeli pakai uang. Anda punya uang, saya punya uang, saya nggak bisa pakai uang itu untuk beli hal seperti itu. Betul banget guys, Ya. itu pengalaman berharga ya. Ya. Nah, jadi kok kan aku udah bilang nih, kok di material itu dapat banyak manfaat. Ya. Boleh dong ceritain kegiatan Kokosa ini, Patrias mau Ya. ngapain aja sih gitu, penasaran dong. Ya, walaupun masuk materialnya sudah lama ya, sampai hari ini saya masih dapat manfaat. Kalau sekarang kan di Patria Sumut ya, di Patria Sumut, peranan saya sekarang sebagai salah satu pembina. Nah, jadi pembina itu manfaatnya apa? Ya minimal kalau lagi ada penting mau ketemu, itu kadang-kadang bisa ditraktir loh sama teman-teman material. Itu saya kemarin ditraktir oleh ketua DPD Material Sumut, ya. Nanti kamu kalau mau ditraktir hubungi aja gitu ya. Nah, saya bisa ditraktir, diajak makan-makan, itu manfaatnya seperti itu. Tapi saya pikir begini, itu tadi bercanda ya. Jadi pembina ini kan tugasnya memberikan nasihat, memberikan pembinaan baik diminta maupun tidak. Kalau nggak diminta, biasanya saya diam aja. Nah, kalau diminta bagaimana? Nah, kalau diminta itu saya juga harus belajar. Ya, saya harus belajar memberikan masukan atau saran apa harus maksa ya. Saya nggak mau jadi seorang pembina yang maksa ke pengurus tertentu. Saya harus belajar. Nah, saya kembali dapat manfaatnya hal seperti itu. Bagaimana cara menyampaikan saran tanpa memaksa, dan kemudian dengan connect ke teman-teman material, ya, saya merasa paling tidak saya update ya kosakata saya, bahasa saya dengan connect dengan kalian yang masih umur 17. masih single ya? Masih single atau? Tidak. Tidak lagi ya. Nah, sayang sekali ya, sudah tidak. Ya. Nah, untung jawabannya bukan complicated ya. Nah, jadi dengan teman-teman yang usia belasan tahun, dengan teman-teman yang usia 20 tahun, 30 tahun itu dunianya beda ya. Jadi pasti perasaan begitu. Kira-kira begitu ya. Oh, aku juga sering ada nama baru ya kan. Ya. Jadi aku biasanya tuh suka kebingungan misalnya ada masalah gitu ya kan. Aku suka nyari misalnya ketua atau yang udah senior atau misalnya kita. Jadi aku bisa dapat saran. Setidaknya aku tahu apa yang aku harus berbuat jika aku begini gitu. Itu apa yang salah sih gitu. Jadi dapat saran ya, ya? Apa kok? Setelah itu dapat saran ya? Dapat saran tuh manfaatnya menurut saya tidak banget. Bukan tambah masalah. Oh enggak ya guys, jadi
sekarang giliran nih, saya mau jadi pemwawancara dulu ya. Saya jadi hostnya ya, sekarang ini jadi bintang tamunya. Ngomong soal values itu, valuesnya apa sih kalau boleh tahu? Values Patria kok. Enggak dong, valuesnya kamu dong, values Patria nanti dulu. Values aku itu maksudnya konsepnya values gimana kok ya? Yang tadi yang Vito bilang dengan berkomunikasi dengan senior dapat sesuatu hubungan dengan value kamu gitu, kira-kira. Oh, itu yang paling aku rasakan dan paling besar tuh adalah dampaknya dalam hal aku bersosialisasi guys. Jadi pas dulu tuh aku sebelum masuk ke Patria ini, aku cuma kenal tuh ya lingkungan sekolah karena aku kan anak sekolah ya kan. Jadi ibaratnya pikiran aku tuh stuck di lingkungan sekolah. Jadi semenjak aku masuk Patria, aku bersosialisasi, aku ketemu senior, aku ketemu yang umur 20-an, anak kuliah, jadinya pikiranku tuh terbuka. Sosialisasi aku bertambah, aku jadi bisa lebih percaya diri juga. Kayak misalnya satu lagi kok, semenjak di Patria aku kan ada diajak nih jadi panitia, aku ada jadi sekretaris, mau jadi ketua panitia, jadinya itu juga bisa meningkatkan value diri aku bisa jadi leader yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi leader yang lebih baik, terus rekodnya nambah ya. Jadi guys gimana? Cocok nggak saya jadi hostnya? Saya mau wawancara Vito ya, setuju ya? Nah ini manfaat di Patria ya. Pertama kali ini saya jadi hostnya nih. Aku juga pertama kali. Itu dia manfaat masuk Patria. Nah kok di fenomena saat ini nih, kan Gen Z itu ya, aku kan tau Gen Z itu pemuda-pemudi sekarang tuh dikit banget yang mau aktif di organisasi, mau datang kuliah. Itu menurut kok kenapa ya? Oke, jadi pertanyaan Vito, Gen Z sekarang kok bukan begitu aktif di wihara termasuk di Patria. Nah, mungkin saya sampaikan begini aja, berita baiknya Vito adalah zaman kami dulu, mohon maaf ya, biasanya generasi seperti Vito ini kan paling ilfil kalau orang-orang kayak saya itu sudah ngomong zaman saya dulu gitu, tapi ini bukan nasihat ya. Zaman saya dulu bersama dengan Ko Joni, anggota Patria jauh lebih sedikit daripada sekarang. Oh iya. Ya bahkan di saat itu pernah kami itu berada di titik nadir, titik yang paling bawah gitu ya. Hanya saya harus pakai kata sisa, hanya sisa sekitar 5-6 orang. Dikit banget kok. Yes, tapi 5-6 orang ya. Satu hal yang saya selalu paling ingat adalah ketua kami di saat itu, Ko Joni ya, itu luar biasa sekali. Sedikitnya jumlah pengurus anggota itu tidak mengganggu langkah beliau untuk tetap membuahkan karya-karya yang luar biasa di Patria. Jadi kalau mau dibandingkan ya zaman dulu sama zaman sekarang kalian itu lebih banyak jumlahnya. Banyak banget tuh. Ya, Banyak banget. jumlahnya itu jauh lebih banyak ya. Nah kemudian wihara kita bersama ini ya, wihara Pasopati sekarang sudah berdiri megah seperti ini. Coba bandingkan sama dulu, umatnya lebih banyak mana dulu sama sekarang? Pastinya sekarang Sekarang banyak, jauh lebih banyak. Jadi barangkali begini ya, memang sih jumlah ini sesuatu yang kadang-kadang mengkhawatirkan kita. Tapi saya ajak teman-teman Patria, khususnya Vito dan teman-teman Patria yang lain, terus meningkatkan kualitas personal development ya. Memang secara jumlah ya kita ingin kalah jumlah ya. Namun saya pikir kualitas kita ya itu harus kita tingkatkan terus-menerus. Kira-kira seperti itu. Ya. Ternyata personal development itu menarik banget ya kok ya. Nah, kita kan dari tadi udah ngomong nih tentang personal development. Mau itu punya aku atau punya Koko. Ya. Nah, menurut Koko nih, apa manfaat dari personal development tersebut untuk kalangan pemuda-pemudi yang sekarang? Nah, untuk para pemuda-pemudi sekarang ya, jika mereka join gabung di Patria ya, mereka itu bisa mendapatkan hal-hal yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain, sekalipun itu menggunakan uang ya. Saya pikir itu bentuk
postingan, ada satu postingan yang menyatakan kalau Koko itu dilantik jadi ketua senat Universitas Mikroskill Medan, betul ya Kak ya? Wah, selamat Mas! Keren banget Niko. Jadi kemarin kan lihat gitu, wah keren banget nih Koko. Nah jadi sekarang aku terpikir nih, dilihat dari perkembangan karir Koko yang pesat, mau itu dari jadi dijaga KBPO yang udah tadi Koko jelaskan, mau itu jadi pembina DPD Patriark Sumut yang sekarang, apa sih pesan Koko untuk kami anak-anak muda gitu biar kita tuh bersemangat dalam perkembangan kita? Ya, baik. Pesan saya ada beberapa ya, itu ya. Yang pertama, harapan saya sih generasi muda, terutama para pemuda Buddhis ya, itu jangan terjebak dengan budaya instan. Budaya instan, karena di sekeliling kita saat ini ada banyak sekali hal-hal yang menawarkan kesenangan instan. Ya, kita mau ini mau itu kita bisa dapatkan dengan mudah. Nah, namun dalam kenyataannya, pada saat nanti kita menjalani peranan entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam organisasi atau katakanlah membentuk keluarga, ya, mencari jati diri, ya. Nah, dalam hal seperti ini tidak ada yang namanya instan. Jadi kita itu semua menjalani sebuah proses tumbuh kembang yang butuh waktu, butuh upaya. Nah, jadi yang pertama pesan saya adalah tidak semua hal itu bisa diperoleh secara instan. Personal development teman-teman, ya itu bukan sesuatu yang instan. Ya Anda harus mengembangkan diri dari dalam ke luar dan itu butuh waktu, butuh upaya. Kemudian yang kedua, ya ini khusus ya buat pemuda, para pemuda ya. Katanya pemuda-pemuda sekarang itu banyak yang tidak atau kurang bahagia. Kurang bahagia. Punya anxiety, kecemasan, macam-macam ya. Nah, dari yang pernah saya baca, para peneliti itu menemukan kaitan ya bahwa pemuda-pemuda yang merasa tidak bahagia, ya merasa tidak punya jati diri, ya mereka ini ternyata tidak memiliki tujuan hidup. Iya. Ya, nggak tahu mau ngapain gitu sehingga merasa hidupnya kosong. Nah, nasihat saya berkaitan dengan ini adalah kita para pemuda itu harus cari jati diri, harus menemukan tujuan, ya harus bisa menemukan spirit. Ya kalau tadi saya cerita spirit saya itu rasanya saya ingin mengabdi dalam sebuah wadah ya yang berkaitan dengan keagamaan, macam tema wadah ya. Nah, silakan kalau misalnya para pemuda teman-teman sekalian itu punya pilihan lain, coba cari spirit masing-masing ya. Jadi bukan hanya setiap hari misalnya pagi sampai siang sampai sore di sekolah, kemudian barangkali les ya, lesnya pun les sekolah, les sekolah, kemudian malam hanya untuk apa ya, mandi, makan, terus mengerjakan PR, terus tidur, besok baru lagi seperti itu. Ya, saya pikir ya kalau kehidupannya seperti itu ya tidak bahagia ya. Nah, coba cari jati diri, cari apa kira-kira yang ingin kamu capai dalam kehidupan. Kira-kira itu. Betul sih tuh. Jadi dua tadi ya guys, yang pertama tuh nggak boleh instan, nggak sangat instan. Bahkan mie instan itu nggak instan loh guys, harus masak ya. Nggak instan. Oke. Jadi yang kedua sudah benar kayak teman-temanku itu banyak yang mereka tuh nggak bahagia. Dan ketika ditanya tuh mereka nggak tahu tujuan hidup mereka kemana. Aku mau gimana sih mereka nggak tahu. Jadinya ya nggak bahagia dan bukan circle, siklus kehidupan sehari-hari itu kayak tadi aku bilang sekolah, les, pulang, ya udah gitu. Ya, nanti paling nonton, paling apa, paling medsos ya, seperti itu saja. Nanti hal-hal seperti media sosial, ya, YouTube dan sebagainya itu adalah kesenangan-kesenangan instan, tapi mohon itu jangan diartikan sebagai kebahagiaan. Kita nggak bisa cari kebahagiaan di situ dengan menonton konten-konten seperti itu. Jadi ini kan kita udah ngomongin panjang lebar nih, kayaknya udah harus coba. Oh iya nih, saya kalau sebelumnya nggak berani karena tidak
silakan. Waduh, maaf. Jadi kita dari tadi belum minum lagi sekarang. Silakan minum. Ya, kamu juga ada masalah sama. Sama-sama ya. Ini ngomong-ngomong mereknya dilepas ya? Oh iya, mereka dilepas guys. Nah, mereknya nggak ada nih guys. Nggak ada ya. Ya. Ini jangan-jangan nih air produksi Patria nih guys. Cuma brandnya belum dibikin. Iya, ya. baru didesain gitu ya, Pak ya. Oke, saya minum ya. Iya, Minum ya. minum. Oke. Nah, kita udah minum. Sekarang nih, kita masuk ke sesi mini games. Kita santai-santai. Jadi ceritanya, aku akan ngasih pertanyaan dan kalimat yang gambarnya. 5 pertanyaan nanti kamu jawab dengan istilah maksimal 3 kata doang nih. Jadi menurut kamu tuh apa sih pandangan kamu tentang pertanyaanku? Soal 3 kata. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, apa ungkapan yang kamu gunakan untuk menyatakan kondisi seseorang yang dengan sadar bertindak atau berkelakuan yang tidak seharusnya? Asli. Kedua, apa istilah yang akan kamu pakai untuk menyebut orang yang mampu berkembang pesat dalam waktu yang singkat? Ajaib. Ajaib, magic. Magic. Next, apa kata yang akan kamu ucapkan saat kamu melakukan kesalahan kecil di hadapan orang asing? Maaf. Maaf. Lanjut, apa kata yang akan kamu gunakan untuk mendeskripsikan masalah dalam hidup yang tidak mudah diselesaikan? Pasti ada cara. Iya, pasti ada cara. Bedanya kita mau atau enggak aja. Semua pasti ada. Oke. Terakhir, apa istilah yang akan kamu ungkapkan saat menyatakan perhatian lebih kepada teman atau bahkan terhadap masalah yang mereka hadapi? Empati. Oke, ini mini game saya sudah selesai. Oke, Go. Jadi, ini kan kita udah di penghujung nih, Go. Jadi, kita tuh udah mempersiapkan cindera mata nih, Go. Begitu ya. Cindera mata. Bukan ini ya. Oh, bukan. Jadi ini, ya ini saya minum biasa. Ya. Ini kita ada cindera mata untuk Ko Paulus. Oke, guys. Masalah saya nih. Masalah. Ayo silakan Ko Hendra, kita masuk frame. Wah. Halo. Nah, jadi ini kita ada sedikit apa speaker ya? Iya. Waduh. Itu. Wipe dulu. Jadi kalau dipakai dulu. Yes, dipegang dulu Ko. Luar biasa nih. Ini susu ya ternyata ya. Oke. Oke. Bisa diminum ya? Kita coba. Dekat saja ya. Makasih. Jadi Ko Paulus nih hari ini jadi apa narasumbernya dapat bantal baru ya guys ya, dapat bantal baru dari kami. Lu suka Ko? Wah, ini luar biasa nih. Kreativitas tanpa batas ya Ko ya? Ini luar biasa. Teman-teman kalau mau pesan, ya kalau mau pesan, jangan hubungi Kohendra ya. Kenal ya Kohendra yang di luar Ada panas. semua guys. Jadi minimal apa nanti berkenal sedikit ke Pak Penyasu gitu ya. Luar biasa ya, luar biasa. Ya. Nanti boleh ganti dengan foto Anda sendiri. Pesan aja ke Kohendra. Oke guys, Bisa di apa tuh adjust please. bisa di custom. Ya custom. Yes. Oke. Bisa di custom. Luar biasa. Saya membayangkan nih kalau saya bawa pulang ini nanti gimana ya keluarga saya di rumah. Pasti pada bilang lucu karena ada muka-muka juga di sana ya guys. Keren banget. Makasih Vito ya. Iya dong. Oke teman-teman, jadi kita udah selesai nih. Pak P-nya